pagi, siang, sore, malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Jadi di sini kita bakal bahas topik yang seru banget. Yaitu Apa tuh? pasaran nggak? Masalah Jadi kita bakal bahas burnout. Jadi kalian tuh pasti udah nggak asing banget sama namanya burnout. Tapi kalian penasaran gak sih aku bakal ngobrol sama siapa di sini? Sebenarnya paling dulu aku Alika Pulidanina. Aku Pria Albiwas gitu. Aku Windyantra Putri. Dan aku Maulana Wisnanda. Oke, jadi di sini kita bakal ngobrolin hal yang lumayan serius, cukup serius, yaitu burnout. Tapi kita di sini bakal ngobrol santai-santai aja, gitu. Sharing-sharing pengalaman. Oke. Mungkin di sini aku mau tahu dulu nih, kalian itu kesibukannya apa sih sekarang? Dari paling sibuk dulu. Enggak dong. Dari yang paling sibuk dulu? Ini semuanya disebut ya, berarti apa yang aku atau ikut itu. Ya, Oke, semua. Aku. Oke, jadi pertama yang aku ikutin itu yang jelas pasti perkuliahan dong. Ya. Apalagi semester genap ini semester hektik banget, tugas, Parah itu. suntik video, press udah asik. Karena kan kita kan juga kepotong kemarin liburan puasa, terus nanti juga kita libur panjang, jadi emang kita tuh kompetitif banget ini semester 2 gitu. Apalagi bulan-bulan ini Iya, tuh parah banget ini, pusing banget, tidur tuh cuma berapa jam dong? 2 jam. 5 jam itu udah alhamdulillah. Betul. Rata-rata berapa jam nih? Berarti ya 3 jam palingnya. Boleh jangan depan bersyukur lah. yang penting semangat aja. Iya, jelas. Iya. Oke, mungkin lanjut ya, balik lagi ke organisasinya apa? Organisasi sebenarnya kalau organisasi itu kalau dari awal tuh kalau dari aku tuh ikut yang namanya Dokti gitu di asrama. Wah. Jadi Dokti KKSM tuh. bukan belum. Oh, belum ya? Nah kan kalau SR ya, kalau Dokti itu kayak bantuin SR-nya. Dan itu bisa dibilang lumayan sibuk gitu tuh. Karena kan kita juga ngebantuin SR buat ngecek kamar, segala macam setiap malam itu. Jadi juga makan waktu tidur, segala makan waktu istirahat gitu. Belum ada acara di asrama, itu kan ada beberapa dari Dokti gitu intinya. Oh, kayak gitu ternyata. Dari asrama udah sibuk banget nih ya. Iya lumayan lah. Terus di luar asramanya nih, kamu ikut apa aja? Oke, ada. Sebenarnya kalau di luar asrama tuh aku ikut himpunan mahasiswa. Wow. Yang Dari staf di pengabdian masyarakat yang sedang ada lagi proker yang lumayan gede itu. Staf lumayan. Ada staff yang lumayan gede karena kita kan proker juga gede kan yang bagian tapi utamanya ada temasnya. Tapi tetap aja kita tuh tanggung jawabnya gede, tanggung jawab di bagian mahasiswa, tanggung jawab sebagai struktural himpunan. Itu udah pusing, tidur nggak beratur tapi lagi atur ulang seperti itu. Tapi ya belum juga kan pasti ada keinginan kita untuk pengen main ya, pasti diselip-selipin lah di tengah sibuk gitu. Apalagi ya paling sebenarnya aku juga ikut yang namanya itu apa sih? Banyak ya, Kak. Iya, banyak. Tapi satu ini sebenarnya dari aku sendiri kurang aktif sih, kayak sih Google development gitu. Tapi dari aku sendiri emang kurang aktif misalnya karena kesibukan lain gitu. Ini emang aduh. Apa gini apa? Dia kayak kacau banget gitu. Tapi sekarang lagi dicoba lah gitu. Dari aku sih ya mungkin segitu aja sih so far ya. Dari pria Albiu ini yang udah sibuk banget parah, coba kita ke ini dulu deh yang cewek ya, ladies first. Gimana Bian? Jadi kalau ngelihat kegiatan Abi yang paralel sebenarnya aku nggak sesibuk gitu ya guys. Aku bisa dibilang masih ya dikit lah. Kayak cuma ya kesibukan yang paling penting ya kuliah ya, karena di semester 2 ini sama sebenarnya sama kayak Abi, kerjanya presentasi, ngerjain tugas, bikin video. Astagfirullahaladzim lah pokoknya. Kayak Makalah lupa. makalah ya paper sebagainya itu banyak banget, dan itu benar-benar yang menguras tenaga, jiwa, raga, dan segala-galanya lah ya. Iya, sukmanya udah Gitu. Terus ya paling tapi di luar kesibukan kuliah aku juga ikut kayak ikutan proker di BEM itu aku ikut, terus juga di eksternal Telkom juga aku ikut, terus juga di
setangkap juga ikut ya, paling nggak yang banyak sebanyak Abiu, cuma ya lumayan menguras emosi juga sih. jiwa raga semuanya Ya dikuras. itu duit sangat guys, duit paling yang dikuras. Ini yang membuat saya stres, tidak bisa makan. Makin stresnya butuh hiburan yang lebih banyak, ujung-ujung ngeluarin duit lagi. Iya itu duit lagi. ini permasalahannya tuh duit. Stres juga karena Duit. benar banget. Ya mungkin yang terakhir nih kesan warga gimana kesibukan? Oke, kalau kesibukan keseharian sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget juga sih, tapi masih ada lah. Si orang paling sibuk ini emang ya. Ya, Maaf, kalau sibuk tuh ada lah, kayak misalnya yang pertama juga sama kalian lah ya. Yang pertama itu ya dari kuliah, dan ditambah lagi kan sekarang lagi di akhir semester yang udah pasti mahasiswa lagi sibuk-sibuknya kan sama tugas-tugas besar yang kayak kalian sebutin tadi, presentasi lah, paper dan sebagainya kan. Terus belum di rumah juga kadang-kadang harus ngebantuin orang tua kan, ngelakuin pekerjaan rumah kayak nyuci baju, nyuci piring. Masya Masya Allah. Anak soleh. Anak soleh, anak baik, anak mama. Anak mama. Ya kalau bantu-bantu inilah PR Andre, kalau misalnya minta tolong dan bantuin gitu. Terus kalau dari organisasi ya ada juga sih, cuma peran aku nggak terlalu gimana banget ya tugasnya. Kalau capek ya ada lah capeknya gitu, cuma ya di nikmatin aja nggak apa-apa. Gak apa-apa. Alhamdulillah jawabnya aku gak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Masya Allah. Tapi kepikiran ya itu buat tolak, misalnya ada minta PR ditolak gitu. Iya. Gitu. Ya, kadang ada malesnya gitu. Saya lagi sibuk, aku lagi sibuk sendiri sama tugas, terus ada yang minta tolong ngebantuin tugasnya mereka gitu. Kayak aduh, tar dulu deh. Tapi ya kadang kasihan juga kalau nggak dibantuin, kan ya nggak apa lah gitu bantuin. Mau nggak mau ya berarti. Iya. Karena ada sendiri juga sih. Iya, adiknya emang kelas berapa? Kelas 3 SD. Aduh kecil ya, kecil ya. Paling ya gampang lah ya PR mah gitu ya. Kan juga Itu bagus ya satu tambah satu. bantu anak Ya dong. Kan nggak ada. Itu maksudnya sih ya. TK itu. Kan mereka. Satu aja jadi sekarang kayaknya untuk kalian ya. Iya betul. Setelah kalian ini ngeluapin nih kecapean kalian terus kalian di semester ini, kalian pernah gak punya lagi burn out? Burnout ya. Ini mau nanya siapa dulu nih? Oh, Yang ke kamu dulu kalian yang paling sibuk gimana nih? Otaknya udah meledak belum nih? Meledak banget Meledak, serius. kan? Gila. gue nggak deh. Pengennya kayak udah cepet liburan, Benar. cepet tidur di rumah. Iya. Mungkin itu udah, wah itu kan udah Pasal sama Allah. pasal Masalah Allah. ya. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena kan ya tapi terus kita ini dulu best ya, dulu ya apa kayak dulu yang terbaik lah ya dulu. Karena kan ya walaupun lagi burnout, kadang burnout, hectic, stres untuk ya untuk tugas, organisasi, karena kan memang itu udah pilihan kita juga kan ya. Iya. Dengan kita yang ngambil langkah itu ya tanggung jawab lagi kita, tapi udah ya resiko lah gitu tuh. Karena kan apa ya bahasanya itu, kita udah milih buat jalan itu, kita lakuin buat nanti itu resiko. Tapi kalau dari aku sih untuk sekarang sempat sih kayak aduh udah kayak kenapa ya aku milih kayak masuk ke himpunan gitu. Ya sempat sedikit menyesal ya, karena kan nggak expect ya bakal cuma memegang tugas yang berat gitu. Tapi makin sini dikarenakan lingkungannya sangat mendukung di himpunannya kayak jadi Sportif lah. sportif dan sangat ya saling bahu membahu lah itu. Jadi itu kayak kurang kerasa aja gitu soal pihak-pihak gitu kan. Walaupun masih tetap ada, tapi ya jadi lebih ringan lah gitu. Dan untuk di kelas juga alhamdulillah karena cukup fun ya. Lagi sekolah sama kita. Aduh, Soalnya di kelas ketemunya kita, jadi dia ngerasa have fun gitu. Kita soalnya ceria gitu. Ceria banget, lautnya ceria semuanya. jadi ya kalau dan aku sih gitu merasakan burnout, hectic, stres, tapi masih belum ada di titik yang parah banget gitu. Masih bisa diatasin gitu lah ya. Mungkin ke Raffi dulu nih. Aku ya. Ini tadi kita ngebahas apa ya? Pertanyaan. Aduh, burn out. Gue kan gak ngalamin burn Iya. out. Ya kalau kayaknya semua orang tuh hampir pernah ngalamin burnout ya.
Kecuali anak SD kelas 1. Itu cuma sampai satu Iya, sih. Kalau aku pribadi, ya mungkin secara sadar nggak sadar pernah ya, burnout ya. Enggak dong, tidak loh. Beda. Ya pernah dan mungkin itu seringkali disebabkan sama entah itu ya kebanyakan tugas yang numpuk lah, atau ya apalagi kalau tugas-tugasnya tuh mepet sama deadline ya, itu pasti kayak adrenalin banget tuh ya. Terus juga sama banyak aktivitas lain lah, entah itu perkom dan buat ngerjain tugas, apalagi kalau itu padat gitu, dan sama aktivitas lainnya lah. Nah, jadi kalau setiap punya schedule yang padat itu ya pasti ada kemungkinan besar bakal burn out sih gitu kalau aku. Padahal kesibukannya padat Banyak ya dia. jadi penuh begitu Juga, kepalanya. aku sendiri sekarang nggak bisa kayak manage waktunya kan, jadi kadang-kadang datang ke sini telat jadi ya Oh yang kemarin sempat ngechat yang lagi hektik di kantor lain. iya wah ini lagi masih ingat ya Masih ingat sih. Masih ingat. wah ini curhat juga sih sebenarnya waktu itu kemarin tuh ini ya. Stres banget kayak Aduh Kayak nggak apa fokusnya nggak bisa kebagi gitu. susah Susah cara. iya. ya, gitu. Nah, mungkin dari dia Karista gimana dia? Kalau dari aku sendiri itu pasti pernah banget dan lumayan sering ya karena apa ya dari tugas itu beneran yang kayak apalagi pas dulu semester 1 itu tuh masih yang kayak susah buat adaptasi jadi kayak burnout itu maksudnya apa ya kayak semuanya tuh terlalu penuh jadi kayak otak kita tuh kayak gimana gitu loh buat bingung mau ngapain duluan itu kayak bahkan udah pusing buat ngapain duluan tuh apa yang kita ambil duluan tuh udah pusing terus Banyaknya ya. betul nah terus tapi kalau di semester 2 ini ya paling lebih ke stres aja sih karena udah pernah udah beradaptasi di semester 1 jadi semester 2 ini bisa lebih enjoy dikit enjoy the moment gitu tapi sering sih pusing nggak pusing sih kayak stres aja gitu kayak mau ngelakuin tugas juga males jadinya Cuma keluar iya kayak tugasnya susah Akhirnya tidur gitu kan. Bangun tidur udah capek lah dia gitu Tapi tetap dicoba kan kalau susah kan. emang harus dicoba Enggak dong, kita bukan beban kelompok. Oh iya. Kayak tadi Ninggalinnya mention tentang stres. Sebenarnya kalian tuh tahu gak sih perbedaan dari burnout sama stres biasa? Atau kalian justru mikirnya malah itu hal yang sama? kayaknya mirip aja nih Bebe mungkin ya burnout tuh yang Next level, atasnya next level. ya Ada level of stress itu tuh malah stres gitu stres kayak kalian yang enggak oh kira Kalau stres itu kalau aku lebih ke apa ya? masih bisa di distract Masih jadi stres kayak masih banyak kan masih muda lah kalau misalnya kayak kita stres paling tinggal makan. Ya, betul lagi gitu. kalau dari aku gitu ya Kalau aku ya gitu kayak stres dikit kayak aduh gini kayak ini iya betul sebenarnya kayak misalnya aku ini kemarin kan stres kan aduh ini kayak harus besok ngumpul jadi kayak gak ada waktu untuk tapi ya have fun aja lah sebentar main game mata kayak udah langsung macam lagi kayak udah kita tinggal ngikutin awal aja cuma kalau udah badan itu kayak udah nggak ketolong lah kayak lebih kronis bahasa kasarnya kronis juga. di bawa makan bawa tidur bawa tapi kerja nempel tuh bisa keluar gitu jadi kayak kita sulit fokus ya konsentrasi sulit untuk distract gitu kalau itu sih kurang lebih ya sama itu setuju Mungkin kalian pernah nggak ngalamin kayak kalian tuh stres sama tugas kalian dan capek sama tugas dan kalian diajar main sama teman-teman tuh ngerasa udah males energi aku udah habis sosial energi aku udah habis aku pengen di kamar pengen tidur udah diem gitu pernah nggak pernah sih ini mulai dari siapa pernah lagi nggak ini pernah dulu pernah atau enggak pernah pasti pernah kalau misalnya kalian pernah ngalamin itu dan kalian tuh ngalamin burnout tapi kalau misalkan kalian kalian lagi stres sama tugas tapi kalian diajak main sama teman selain have fun kayak tadi Abi bilang bisa ke distract itu baru namanya stres biasa gitu sebenarnya kalau
Kalau jujur sih sebenarnya aku sih nggak ini kalau misalnya udah capek banget nih gue sih. Kalau ada teman ngajakin itu semuanya tergantung kalau misalnya emang dia ngajakin asik banget tuh kan. Iya, yang ngajak asik. Butuh personil misalkan kita mau ini. Oh iya butuh personil buat karena tuh kurang lengkap gitu kan. Bisa kalau nongkrongan itu kurang lengkap nih kalau nggak Kurang full. satu lah ya. Satu kurang ya. Jadi kadang tuh kayak males tapi kalau misalnya ada satu nih yang bikin asik nih misalnya buat terakhir deh gitu. Oh, Siapa manusia. yang lawan gitu kan. Iya betul. Kayak mau sebuah kan apa kayak kalau udah ditraktir bebas lah mau minum mau makan. Ya udah jalan. Maksudnya Sama sih gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau dari aku sendiri kayak kadang tuh malah dari ketemu orang tuh ngebuat kita ke cara ngedistract biar si burnout ini iya. hilang gitu. Jadi kayak maksudnya kayak sebagai extrovert ya, jadi kayak ketemu orang itu malah bisa membuat kita lebih ngelepas beban gitu. Iya. Nah kalau dari aku pribadi nih, ini kan kebalikannya ya. Kalau aku introvert. Sama. Nah kalau udah malah stres harus ketemu orang lagi. Masih itu stres malah ya, Energinya benar. iya. Introvert itu kalau ketemu orang malah keserap energinya. Iya sih. Tapi jujur ya kalau aku sebenarnya introvert. Cuma akhir-akhir ini setelah masuk kuliah nih, masuk jurusan ilmu komunikasi, itu kan ribet banget karena Iya. kelas kita tuh kayak kalau dulu ya aku sehari di kamar kayak udah no problem gitu kayak udah. Tapi kalau misalnya sekarang kalau misalnya nggak ngobrol sama orang kayak sejam 2 jam kayak nggak nyerocos ya. Ada sesuatu yang kurang. Nggak saya aduh apa ini lagi perubahan kayak ekstrovert. Adaptasi. Karena kalau nggak ngomong orang jadi kayak gelisah juga. Kayak pikiran kan kalau dia doang tuh ke dia main HP kadang tuh nongol tuh lewat pikiran aduh tugas belum, oh ya tugas organisasi belum, jadi kayak lama-lama juga burnout juga kalau Iya. burnout sama stres sama Numpuk ya. jadi kayak butuh pelampiasan kayak curhat ke orang terus have fun biar lama tapi ya gitu lah kalau aku Sama sih. Kalau aku sendiri guys, aku tanyain. Oh iya, kalau dari Kak Alja nih gimana ya Kak? Ini. Aku juga penasaran nih sebenarnya sama Kakak. Aku tuh sebenarnya bingung ya, aku tuh introvert atau extrovert aku bingung. Ambivert. Ambivert nih. Iya bisa ambivert. Jadi aku tuh sempat kemarin tuh aku lagi sampai tugas, terus juga di organisasi aku lagi banyak yang dikerjain, terus di di tim itu juga aku lagi banyak dikerjain juga, pokoknya lagi numpuk banget waktu itu, minggu itu lagi numpuk banget. Bahkan sampai teman-teman tuh ngajak main, aku kayak enggak dulu, udah capek, enggak dulu, please jangan ngajak kita main. Bahkan buat balas chat aja tuh aku males guys, jadi kayak pengen scroll TikTok aja udah, tidur, bangun tidur masih nggak ada energi kayak gitu. emang kesibukan apa sih? Sibuk banget ya Kak Gaji. Kayaknya lebih sibuk dari Abi. Iya kan? Masih aku Sepuh nih. aduh enggak dong. Aku cuma ikut salah satu organisasi di FKS, terus salah satu tim di FKS juga, terus aku ikut salah satu program juga. Lu cuma 3 doang guys, cuma 3. Tapi susah ya Kak. Itu dia. Gitu sih. Mungkin kalau misalkan bisa kita analogikan perbedaan stres sama burnout ini, kalau misalkan stres tuh kayak ibaratnya tuh air yang mendidih di panci, itu tuh bisa kita cepet dinginin tuh dengan mematikan apinya. Tapi kalau burnout itu tuh ibaratnya udah air di pancinya tuh udah kering, udah jadi kerak di pancinya gitu loh. Jadi udah gimana sih, udah dalam banget ya, udah biarin mendidih terlalu lama gitu. Jadi makanya butuh, kalau misalnya burnout tuh butuh pemulihan yang lebih lama lagi kayak gitu. Benar. Sama paling kalau aku nanya boleh nggak sih? Boleh. Itu kan ada nggak sih kalau misalnya dari kenalan nih teman-teman semua nih, ada siapa tuh kenalan tapi yang udah burnout tapi sudah sampai di titik yang kayak depresi lah, udah kayak wah udah tertekan banget lah gitu sama tangan gitu. Kalau aku sih nggak ada ya, karena mungkin masih pada bisa ngatasinnya gitu ya. Mungkin sering lama. Oh, itu juga kayaknya jarang ya yang kayak pengen cerita kalau dia itu lagi capek banget. Jarang. Justru kalau aku sih ada ya,
Menurutku Gimana kayak tuh gitu. guys, cerita-cerita? Oke, jadi tuh ada teman aku jadi pokoknya di fakultas lain lah ya. Dia ini awal masuk tuh sebenarnya tau nggak sih kalau kita masuk kuliah tuh bingung mau milih jurusan apa Iya, gitu kan. Kita jadi kayak cap cip tuh orang. Aduh, sapsip. Nah itu kesalahannya di awal di situ. Iya. Terus dia kayak nanya-nanya dulu, jadi dia awal masuk ambil jurusan dan bisa dibilang sulit untuk seorang pemula. Jadi aku tuh soalnya nggak ada pengalaman lah kayak dia. Nah terus jadi awal masih ini semester 1 kemarin nih dia masih kayak ya jalan-jalan aja ya kita juga ngerjain mbak mendengarkan dosen masih aman gitu. Cuma semester 2 ini karena dia emang terlalu basic nih dia sampai ini gua udah sampai bolong lah ininya untuk kuliah Konsepnya. saya berbolong-bolong banget karena emang kata si hektik itu depresi itu udah ya atau kalau depresi terlalu alay atau gimana bahasa cuma emang dari DSD ngomong gitu kayak udah gak kuat gitu dia sih harus kabur-kaburan gitu karena Salah pilih jurusan. soal jurusan nggak lagi dari pikiran dia udah burn out banget gitu kayak salahnya dia juga karena memilih jurusan yang emang dia nggak ada basic karena dia emang apa ya bahasa cicip gitu untuk tahun jurusan Iya. jadinya sering kabur-kaburan bos sekarang kalau dia jadi kayak ya sebenarnya bukan dibilang teman dekat juga sih cuma bisa dibilang teman karena kita dulu satu SMA jadi Siapa nih? boleh Mungkin yang tadi diceritain sama Abi tentang temennya itu adalah salah satu dampak dari burnout, di mana mungkin dari sisi mental kayak anxiety, depresi, sampai depresi kan tadi kayak rasa penuh banget, terus juga mungkin dampak yang misalnya secara fisik itu kita mungkin sakit kepala, gangguan tidur tadi kita semua ngerasain ya, itu cuma 3 jam, 3 jam macam-macam. 1 jam bahkan 1 menit Nggak baik sih kalau itu. nggak tidur apa itu namanya nggak tidur bahkan sampai imunnya tuh turun. Gampang sakit-sakitan. Gampang sakit-sakitan, benar banget. bahkan kalau boleh jujur aku pernah ini lewat absen gara-gara ketiduran gara-gara itu semalam Nah itu jangan gitu Ya, ya itu dampaknya. itu dampak burnout ya, jadi kita mengalami kesulitan untuk tidur sampai kinerjanya tuh buruk kayak misalnya tadi. Iya benar. instalan gitu sih Kabur lagi. Coba lagi ya. jangan ditiru jangan ditiru Oke. Mungkin sekarang singkat aja, singkat. Solusi yang bisa kalian, dong, paham. Solusi yang bisa kalian tawarin atau solusi yang udah kalian terapin. Singkat aja guys. boleh Sharon boleh. Kalau dari aku lebih kayak kalau kita pintar-pintar manage waktu biar enggak semua kerjaan tuh ketumpuk. Terus juga kalau misalkan itu kalau ngibarin pasti kan bisa langsung kerjain karena kalau nanti terlalu numpuk males Benar. gitu. Oke, Raffi. Kalau aku nambahin aja dari yang disampaikan, yang pertama tadi kan manage waktu yang baik, terus apa tadi dulu? Jangan tidur dan Iya. tugas, kalau ada tugas, terus kalau tambahan dari aku sih sediain inilah istirahat lah di sela-sela misalnya dari beberapa aktivitas tuh coba sediain waktu istirahat dulu biar nggak terlalu capek. saya Karena ya kita kan semua tahu kalau hampir semua orang itu sibuk gitu ya, apalagi mahasiswa kan. Nah, jadi gimana sih kalau nggak sediain Kita waktu bukan istirahat? robot gitu ya, Iya. yang selalu harus Bersih. bisa produktif gitu. Harus ada waktu istirahat sedikit ya. Betul. kalau dari aku sih sebenarnya kurang lebih sama manajemen waktu sama jadwal dan gue mungkin mau ngambil itu catat waktu catat jadwal ada Google Calendar ada Notes ada apa aplikasi gitu yang SPK-nya bisa buat manajemen waktu di notifikasi jam sekian kalau misal kita tugas nih misal kita tugas dari jam 2 sampai jam 5 sore ya udah sampai situ aja kalau misal udah selesai di rumah ya udah next ke kegiatan dulu kita misal mau makan mau sholat mau kegiatan lainnya mau main pokoknya berhenti karena kalau dilebih-lebihin kan malah sebenarnya kalau sekalinya tugas itu sekalian jadwal itu kelewatan sekalinya apa itu pasti bakal berantakan Iya betul. gak tersusun lagi kalau dari aku tadi manajemen waktu kita catat aja kayak gitu terus jangan menunda juga sama mungkin sebelum masuk ke dalam kegiatan yang ingin kalian tekuni kalian harus pikirkan Ya, resiko riset dulu. riset dulu pikirkan resikonya apa karena kalian nggak mau kan kalau misalnya kayak ini nggak masuk nih tiba-tiba burnout karena tugasnya nggak Iya. sesuai dengan Lalu karena dia lebih sendiri lebih berat dari apa yang kalian bayangin gitu tuh jadi
sama gini, kalian juga harus bikin skala prioritas. Sebenarnya kalau misalkan ini maksud kalau skala prioritas ini, tapi kalau dengan kegiatan yang banyak, misal dari segi dia dari program 1, program 2, program 3 misalnya kan. Nah, harus tahu skala prioritasnya. Misal pada tanggal sekian terjadi nabrak nih. Nah, daripada dia mondar-mandir terbatas sendiri pusing ngurusin kerjaan, mending bikin skala prioritas. Kira-kira untuk yang proker ini kalau aku nggak ada aman nggak ya? Dikali gitu. Pembahasannya ya. Jadi yang dulu kira-kira aman gak ya kalau aku hadir, dan program ini kira-kira kalau misalnya ada satu yang sekiranya nggak aman ya utamakan itu dulu gitu. Soalnya kalau nggak mungkin kita hadir ke dalam 2 kegiatan yang berbeda gitu. Dan apa kita pusing banget kan gitu. Betul, pernah dan itu capek banget. Praktek mana tuh? Pernah kayak ya itu tuh ada 2 rapat yang bersamaan dan itu cuma beda setengah jam. Jadi dari aku sendiri ngasih solusi, udah kita datang dulu yang pertama, nanti baru izin telat yang kedua, jadi baru datang yang kedua, dan itu pulangnya capek banget jujur diizinin. Kalau aku sebenarnya boleh kan? Masih boleh saya kasih gitu? Masih boleh saya nggak? Kayaknya waktunya udah ini ya. Udah tinggal dikit Beda dikit nih kayaknya. Sayang banget. Mungkin kalian masih pengen Iya, ngelakuin masih ya, ada masih pengen gitu, Bang. gitu. Ini part 2-nya kok. Mungkin ya. Part 2. Jangan gabung kayak lagi. enggak dong. Ya mungkin aku mau kasih pesan aja nih buat kalian semua. Jadi Paham? burnout itu belum. Jadi burnout itu bukan aib, burnout itu bukan males, tapi burnout itu ngasih tahu sinyal tubuh kita tuh butuh istirahat gitu. Jadi itu bukan aib teman-teman, kita bukan males, tapi emang kita tuh butuh istirahat gitu. Jadi kalau kalian udah ngalamin mungkin sampai yang kesehatan mental, yang depresi dan lain-lain, jangan ragu buat minta bantuan yang lebih orang yang lebih profesional gitu. Orang bisa Psikolog, Paham. dokter kejiwaan. konseling gitu kan. Benar. Atau sekedar cerita kamu juga boleh. Ya, dari kamu juga boleh. Ya, Oh, ya. cari tahu bantuannya guys ya. Jangan dipendam sendiri. Betul. Mungkin sharing kita dicukupkan sharing kita dicukupkan ya teman-teman. Betul. Boleh. Kita masih ada satu yang ganjil tapi ya buat ini. Next time lah ya. Next time kita kasih paham ya. Paham. Oke, saya Alika Puri dari sana. Saya Pria Abi Wasito. Saya Binita Putri. Saya mau mendengar Anda. Kita Pamit. undur diri. Dadah.